Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini Bitcoin sideways. Oh ya, untuk Bitcoin sideways ini ya. Untuk kemarin saya sudah bikin analisa. Jadi untuk hari ini ya belum ambil posisi untuk long ataupun short ya kalau saya, karena memang Bitcoin lagi sideways. Dan untuk di video kali ini kita akan update untuk analisa Bitcoin, PP dan XRP. Oke, untuk Bitcoin lagi sideways, kita lihat untuk di Coin Glass apakah Bitcoin akan ada indikasi naik ataupun turun. Oke, kita langsung aja untuk cek di CoinGlass dulu ya. Sebelum kita melakukan analisa secara teknikal, kita cek untuk secara fundamental. Oke, untuk Bitcoin saat ini kalau kita lihat secara fundamental di CoinGlass ya, indeks mata uang dolar itu plus, artinya Bitcoin turun, Bitcoin dominansi itu plus, itu Bitcoin naik, saldo pertukaran Bitcoin itu minus, artinya Bitcoin naik. Kemudian untuk indeks ketakutan itu di 34, kemarin di 30 ya. Jadi 30, 32, sekarang 34, artinya Bitcoin naik. Oke, jadi untuk naik, naik, dan ini turun artinya Bitcoin naik. Oke, untuk di likuidasi. Untuk likuidasi hari ini ya tidak ada apa-apa. Kemarin strong untuk turun ya. Untuk kemarin strong untuk turun. Dan untuk hari ini mungkin akan turun dulu. Dan kita lihat untuk di data order book juga. Untuk di data order book ya, kita menentukan apakah kita akan mengambil long ataupun mengambil short. Oke, untuk di data order book, wow, untuk di data order book ini masih sama ya, sideways berkutat di 83.000. Tapi di sini masih strong untuk semuanya mengarah ke sekitar 78 ribuan ya. Di 78 ribuan, 80 ribuan. Nah, jadi kita akan analisa untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Tapi sebelumnya untuk kalian yang mungkin lagi pegang PP, XRP ya, untuk kalian sekarang ini lagi turun ya. Kemarin PP lagi turun ya. Untuk PP sempat drop di 63 sekian ya, sempat naik juga di 73 dan saat ini turun lagi di 69. Apakah ini waktunya yang tepat untuk PP ya? Kalau kita lihat di sini sudah ada yang namanya cross ya untuk pembalikan arah. Tapi bisa saja ini kembali turun, karena kalau kita lihat tadi untuk di CoinGlass Bitcoin masih akan mengarah untuk turun. Jadi untuk yang mau share-share PP tunggu ya. Tunggu saat nanti PP turun nih. Untuk saat ini PP kelihatannya ini akan mengalami penurunan ya bosku, mengalami penurunan dan ini akan naik ya seperti ini. Nah, kita tunggu dulu untuk PP. Kalau mau serok-serok lagi tunggulah di bawah lagi ya sebentar. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk PP saat ini mengalami penurunan di minus 2,07%. Dan tentunya kita akan analisa untuk SRP juga. Kita analisa untuk SRP ya. Oke, untuk SRP kemarin saya gambarkan untuk SRP bisakah untuk naik ya, ternyata ini sama masih sideways. Jadi SRP masih berkutat di sekitar 2 dolar ya. Kalau kita lihat SRP masih berkutat di 2 dolar nih. Nah, kita lihat di sini SRP masih berkutat di 2 dolar ya, di 2 dolar. Nah, targetnya untuk target terdekat itu SRP harus ke 2,2 dolar nih ya, 2,2 dolar agar SRP bisa selanjutnya naik lagi di 2,3, 2,4 dan seterusnya. Dan memang untuk ini adalah efek dari kemarin ya, tarif dagang yang sudah ditetapkan dari Donald Trump ya. Memang kita analisa bahwa nantinya akan ada inflasi di Amerika ya. Sejak pengumuman tarif dagang Trump ya, itu membuat harga saham anjlok semua ya. Dan tentunya ini akan terjadi yang namanya inflasi, di mana jika terdapat atau kenaikan tarif ini, maka harga-harga di Amerika akan jadi mahal ya. Harga-harga di Amerika akan jadi mahal sehingga nantinya untuk daya beli itu akan menurun seperti itu ya. Jadi ketika misalnya ya kalian Indomie ya untuk biasanya 10.000 di Amerika itu naik ya, naik misalnya naik 20%, 30% ya. Jadi yang tadinya 10.000
ya menjadi 12.000. Mungkinkah daya beli akan turun karena ya semakin mahal barang-barang di Amerika ya, seperti itu. Itu hanya contoh ya, Indomie ya. Tapi untuk yang dinaikkan dari Trump itu adalah sektor otomotif, sektor baja ya, dan lain-lain. Untuk berita terbarunya ya, untuk XRP nih ya. Untuk Brad Garlinghouse mengumumkan 100 bank telah mengadopsi XRP setelah uji coba 11.000 bank kemarin ya, untuk melalui jaringan Swift ya. 100 bank telah mengadopsi, jadi mendapatkan 1%-nya ini untuk dari 11.000 ya. Dalam tonggak penting bagi Ripple, CEO Brad Garlinghouse telah mengkonfirmasi bahwa 100 bank kini telah terintegrasi dengan XRP untuk transaksi, menandakan pergeseran dalam landscape pembayaran global. Jadi, wow, sekarang semua bank ya di seluruh dunia menggunakan XRP untuk transaksi antar negara, antar bank internasional. Wow, mencapai $100 bisa bosku ya. Ini adalah tonggak sejarah sebenarnya, kita diberi kesempatan untuk men-share ya, untuk harga XRP masih di $2. Nah, nanti kalau XRP tiba-tiba naik ke $20, kalian akan kaget ya. Ini ya, kita tunggu aja untuk kenaikan ya. Saya masih percaya XRP bisa terbang ya, karena memang XRP memiliki project yang sangat kuat ya. Sebelumnya SEC XRP adalah aset paling berharga kata SEC ya. Jadi untuk kita tunggu juga untuk berita kapankah ETF XRP akan dimulai. Oke, untuk ETF XRP kita tunggu tanggal pengumumannya aja. Jika ini terjadi, boom, XRP akan terbang. Ya, itu keyakinan banyak analis. Oke, kalau kita lihat di sini Bitcoin, kita kembali ke Bitcoin ya untuk analisanya hari ini. Tadi untuk dari CoinGlass ya, itu mengarah untuk turun dulu ya. Jadi yang tadi di bagian depan ya, secara fundamental ini Bitcoin naik. Kemudian untuk secara likuidasi Bitcoin turun ya. Kemudian untuk secara order book ya, untuk Bitcoin ini juga ada indikasi untuk turun. Jadi kemungkinan akan turun dulu seperti itu ya. Akan turun dulu, masih sama untuk analisa saya ya, masih sama. Tunggu nanti kalau kalian mau ambil untuk sero-sero ya, atau yang main fitur, ambil di harga 81 ribuan ya, untuk di kepala 81 ribuan atau di 80 ribuan ya. Untuk kalian scalping ya, kalau kalian hanya modalnya sedikit, jangan terlalu gede untuk yang kalian gunakan ya, lot yang kalian gunakan, dan nanti akan naik lagi. Oke, tetap do your own research dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Apapun informasinya di video kali ini, kalian harus analisa sendiri, kalian harus prediksi sendiri, kalian validasi sendiri untuk analisa kalian. Kalian gunakan uang dingin, jangan lupa ya. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.